pemirsa, kembali lagi bersama saya, Katarina Amelia. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai cabang sepak bola hingga olahraga voli. Kabar mengejutkan datang dari pevoli putri andalan Indonesia, Megawati Hangestri. Setelah sempat menjadi pemain terpopuler dunia versi Women Volley Box pada Juli 2025, kini namanya tak lagi masuk 5 besar dunia. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola tanah air. Kabar kurang menggembirakan datang dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Timnas Indonesia U23 gagal memetik kemenangan setelah hanya bermain imbang melawan Laos. Pemirsa, inilah News Bola selengkapnya. Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri kehilangan statusnya sebagai pevoli putri terpopuler dunia versi Women Volley Box. Sebelumnya pada Juli 2025, Megawati sempat meraih gelar prestisius tersebut. Namun kini namanya tak lagi masuk dalam 5 besar. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali jadi sorotan, bukan karena aksi gemilangnya di lapangan, melainkan karena kabar kurang menyenangkan yang datang dari ranah internasional. Bintang voli Indonesia itu baru saja kehilangan gelar sebagai pevoli putri terpopuler dunia versi Women Volley Box. Padahal, debut Megawati bersama klub Turki Manisa BBSK berjalan mulus. Tampil di 2 set melawan Altinordu pada Jumat 29 Agustus 2025, Megatron berhasil menyumbang poin krusial. Ia bahkan mendapat standing applause berkat penampilannya, termasuk 2 kali mencetak servis ace. Sayangnya, performa tersebut tak cukup untuk mempertahankan popularitasnya di kancah global. Pada Juli lalu, Megawati sempat dinobatkan sebagai pevoli putri terpopuler dunia dengan 6.476 kunjungan profil di laman Women Volley Box. Bahkan saat masih memperkuat Red Sparks pada Februari 2025, ia juga pernah meraih penghargaan yang sama, bersanding dengan nama-nama besar voli dunia. Namun hampir 2 bulan berselang status itu lepas dari genggamannya. Megawati kini bahkan tak lagi masuk dalam daftar 5 besar. Posisi teratas diambil alih oleh pevoli asal Sierra Leone, Fatoumata Sylla, yang mencatat 8.526 kunjungan profil. Di bawahnya berturut-turut ada Ling Yingying hingga Melissa Vargas. Turunnya popularitas Megawati diyakini lantaran jumlah kunjungan ke profilnya mengalami penurunan signifikan. Pasalnya, indikator utama penilaian Women Volley Box memang didasarkan pada jumlah viewers yang mengakses profil seorang pemain. Meski demikian, kabar baik datang dari klubnya. Manisa BBSK masih berhasil bertahan di jajaran elit dan menempati posisi ketiga sebagai klub voli putri terpopuler dunia dengan total 1.633 kunjungan. Fakta ini menunjukkan meski Megawati kehilangan tahta individunya, pamor tim barunya tetap diakui secara global. Kita terbang ke sepak bola tanah air. Kabar kurang memuaskan datang dari Timnas Indonesia U23.
Garuda Muda gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Laos. Laga kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo ini langsung memicu reaksi keras dari supporter. Mereka menuntut PSSI segera memecat pelatih Gerald Vandenberg. Timnas Indonesia U23 harus puas hanya meraih hasil imbang 0-0 ketika menghadapi Laos pada laga kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu 3 September 2025. Hasil ini memicu gelombang kritik dari supporter dan pecinta sepak bola tanah air yang menilai kinerja pelatih Gerald Vandenberg kurang maksimal. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda Muda sebenarnya mendominasi jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang emas. Sayangnya penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat mereka gagal mengubah dominasi menjadi gol, sehingga harus puas hanya membawa 1 poin. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua klasemen, sementara grup C dengan 1 poin dari 1 laga. Sementara itu Korea Selatan U23 yang sebelumnya membungkam Makau 5-0 menempati puncak klasemen dengan 3 poin. Selanjutnya, Timnas Garuda U23 akan menghadapi Makau di Stadion Gelora Delta pada Sabtu 6 September 2025. Kemenangan menjadi harga mati bagi Garuda Muda untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Jika hanya bermain imbang atau kalah, peluang mereka akan semakin sulit, terlebih pada laga pamungkas yang menghadapi Korea Selatan. Kekecewaan supporter semakin memuncak karena di era sebelumnya, saat masih ditangani Sintayong, Timnas Indonesia U23 mampu menorehkan prestasi yang cukup baik. Setelah lolos dari babak kualifikasi, skuad Garuda Muda berhasil menembus hingga semifinal Piala Asia U23 2023, menunjukkan potensi besar tim di level regional. Akibat performa yang dianggap mengecewakan, tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang menuntut agar Gerald Vandenberg segera mundur dari kursi pelatih Garuda U23. Miliano Jonatas akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses pengambilan sumpah warga negara digelar di kantor Kemenkumham Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Pemain muda berusia 21 tahun itu langsung masuk dalam rencana pelatih Patrick Kluivert. Miliano disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon.
Kabar baik datang untuk sepak bola tanah air. Miliano Jonathans resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Proses naturalisasi penyerang muda berusia 21 tahun itu berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 3 September 2025. Acara pengambilan sumpah tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyambut hangat kehadiran Jonathans sebagai bagian dari skuad Garuda. Erick juga memberikan penjelasan soal peluang sang pemain untuk langsung menjalani debut bersama skuad Garuda di ajang FIFA Matchday September 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menjamu Taiwan pada 5 September dan menghadapi Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kluivert menilai tambahan amunisi baru seperti Jonathans akan sangat membantu tim, terutama setelah absennya striker andalan oleh Romeni. Miliano Jonathans sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya, Willem Maximilian Jonathans, yang lahir di Depok, Jawa Barat pada 27 November 1957. Kehadirannya menambah deretan pemain keturunan yang membela tim Merah Putih, sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Kabar kurang baik datang untuk timnas Indonesia. Bek andalan Garuda Mads Hilgers dipastikan absen dalam laga FIFA Matchday September 2025 melawan Taiwan dan Lebanon. Pemain 24 tahun itu memilih fokus pada proses transfernya dari FC20. Absennya sang pemain jelas menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Pemain belakang timnas Indonesia, Mads Hilgers, dipastikan tidak dapat memperkuat skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday September 2025. Bek berusia 24 tahun itu memilih fokus menyelesaikan proses perpindahan klub yang kini menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Sebelumnya, sang pemain masuk dalam daftar 27 nama awal yang dirilis PSSI untuk menghadapi laga uji coba internasional. Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Taiwan pada Jumat 5 September 2025 dan menghadapi Lebanon 3 hari kemudian, dengan kedua pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, situasi Hilgers di klubnya FC20 tengah rumit. Sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk hengkang sehingga tidak lagi dimainkan oleh manajemen klub. Kondisi inilah yang membuat Hilgers akhirnya memilih menepi sementara dari panggung internasional demi menuntaskan kepindahan klub barunya.
Absennya sang pemain tentu menjadi kehilangan bagi lini belakang skuad Garuda yang mengasah taktik dan persiapan matang demi membawa Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Latihan ini dipimpin langsung pelatih Patrick Kluivert dan diikuti oleh 27 pemain yang sudah bergabung. Sesi latihan berfokus pada fisik dan taktik sebagai persiapan menjelang laga FIFA Matchday melawan China Taipei pada 5 September serta melawan Lebanon. Jelang FIFA Matchday, Timnas Senior Indonesia menggelar latihan di lapangan C Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Latihan ini guna persiapan menghadapi Timnas China Taipei Jumat 5 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Latihan Timnas Senior Indonesia terbuka dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Patrick Kluivert Selasa malam. Dalam latihan ini, pelatih memberi porsi latihan fisik dan taktik guna persiapan menghadapi Timnas China Taipei. Latihan ini diikuti oleh 27 pemain, seluruh pemain hadir mengikuti latihan. Pelatih berharap dalam latihan ini para pemain siap untuk pertandingan melawan China Taipei. As good as possible, and we have to start very fresh, and everybody's really motivated and focused to have a good result. Originally, your team will be faced quite before. Yeah, normally it was quiet. Yeah. Okay. What do you think about that? Are you disappointed to change with China Taipei because the qualification you will be the Middle East team? Yes, of course we're not happy because 2 weeks prior to the game it's difficult to find the right opponent, but luckily we find Taipei who wanted to play, and we're happy to play again at least. We find some different style, right? China Taipei and the Middle East. Yeah, but the most important thing is how we play. That's for me the key. Doesn't matter how the opponent plays, but I'm a coach. I'm looking first at my team, how we can approach a country who plays against. It's different, but playing a game, that's the most important thing. Okay. This is the first time you come to Surabaya. First time that What do you think about the facility, about the city? You know that what I see now, the pitch is very good. The weather is fantastic, so yeah, I'm very happy. I see the. To prepare well. We know how they're playing, so we can adapt our style to play as good as possible. And we have to start very fresh, and everybody's really motivated and focused to have a good result. Originally, your team will be faced quite. Dalam FIFA Matchday ini rencananya Timnas Indonesia Senior akan menjalani 2 pertandingan melawan China Taipei dan Timnas Lebanon. Manchester City resmi mendatangkan kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain.
Transfer senilai 30 juta euro ini terjadi pada hari penutupan bursa transfer. Donnarumma didatangkan untuk menggantikan Anderson yang di hari yang sama resmi hijrah ke Fenerbahce. Gianluigi Donnarumma dikabarkan resmi bergabung dengan Manchester City sebagai kiper anyar mereka. Penjaga gawang asal Italia itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya di Etihad Stadium hingga 2030. Kehadiran Donnarumma diharapkan semakin memperkuat lini pertahanan The Citizens dalam ambisi mempertahankan dominasi di level domestik maupun Eropa. Meski baru berusia 26 tahun, Donnarumma sudah lama dikenal sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Karirnya menanjak sejak masih remaja bersama AC Milan, tempat ia menjalani debut profesional di usia 16 tahun. Dan mencatat lebih dari 250 penampilan. Ia turut mengantar Rossoneri meraih Piala Super Italia pada 2016 sebelum memutuskan hijrah ke Paris Saint-Germain pada 2021. Bersama PSG, Donnarumma menambah koleksi prestasi dengan meraih berbagai gelar, termasuk 4 trofi Ligue 1, 2 Coupe de France, serta 3 trofi des Champions. Puncaknya terjadi pada Mei 2025, saat ia menjadi bagian penting keberhasilan Les Parisiens menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya, usai melibas mantan rivalnya dahulu Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final. Bukan hanya itu, Donnarumma juga berperan besar dalam sejarah timnas Italia. Ia tampil heroik pada Euro 2020, terutama saat adu penalti melawan Inggris di final di Wembley. Penampilan gemilang itu membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik turnamen dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Eropa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Golf.